Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Inana Zulfa akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Palestina. Palestina sendiri mempunyai sejarah yang sangat panjang sejak kerajaan Romawi berkuasa. Sejak tahun 1517 hingga 1917, kerajaan Ottoman Turki menguasai Arab termasuk wilayah yang saat ini menjadi Lebanon, Syria dan Palestina. Selama Perang Dunia ke-1, Turki menjadi sekutu Jerman. Terus ketika Jerman dan Turki kalah pada tahun 1916, kontrol atas wilayah kekuasaan kerajaan Ottoman dilimpahkan pada Inggris dan Perancis di bawah perjanjian Sykes-Picot Agreement yang membagi Arab menjadi beberapa wilayah. Akhirnya Lebanon dan Syria di bawah kekuasaan Perancis, sementara Irak dan Palestina termasuk wilayah yang saat ini dikenal dengan negara Jordan di bawah kekuasaan Inggris. Baik bangsa Arab maupun Yahudi sama-sama berjasa pada Inggris dalam Perang Dunia I, sehingga Inggris berhasil mengalahkan Jerman dan Turki. Setelah perang usai, pihak Arab meminta wilayah yang dulu dikuasai Turki termasuk Palestina sepenuhnya menjadi milik Arab. Tetapi pihak Yahudi juga meminta pada Inggris yang dulu menjanjikan seluruh Palestina termasuk Jordan yang dulu belum ada untuk diserahkan pada bangsa Yahudi. Lalu pada tanggal 2 November 1917, Inggris menawarkan pembagian wilayah menjadi dua. Yang satu di sebelah timur, Sungai Jordan menjadi milik Yahudi Palestina, dan yang di sebelah baratnya, Sungai Jordan menjadi milik Arab Palestina. Pada saat itu, tempat yang tadinya untuk bangsa Arab Palestina dinamakan Transjordan dan wilayahnya jauh lebih luas dari wilayah untuk Yahudi Palestina. Inggris memberikan 77% tanah yang tadinya dijanjikan untuk bangsa Yahudi pada Arab, sedangkan bangsa Yahudi menerima 23%. Walaupun kecewa karena merasa diingkari janji oleh Inggris, tapi pihak Yahudi mengalah dan tetap menerima pembagian itu. Kemudian, sejak dikeluarkannya deklarasi Balfour, warga Arab Palestina terus menyerang dan mengintimidasi bangsa Yahudi Palestina. Sementara, bangsa Yahudi yang sudah mendapatkan 23% wilayah Palestina berusaha keras mempertahankan diri. Mereka membentuk pasukan yang dikenal dengan nama Haganah dan Irgun. Tugas mereka adalah menjaga dan menyelamatkan Yahudi dari serangan Arab, terutama dari PDY, pasukan bunuh diri Arab Palestina. Kemudian sejak tahun 1920, situasi sudah memanas di Palestina diakibatkan imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina. Hal ini membuat bangsa Arab semakin marah besar. Pada tanggal 14 Mei 1948, bangsa Yahudi akhirnya memproklamirkan negara Israel di Palestina. Tetapi bangsa Arab tidak mau ada negara Israel di Palestina, sehingga bangsa Arab bersekutu untuk menyerang Israel dan merebut Palestina. Perang pun terjadi dari 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 dan dimenangkan oleh Israel. Kekalahan Arab dalam Perang Arab-Israel tahun 1948, juga kekalahan Mesir saat terjadi krisis Suez tahun 1956 yang berbuntut pada perang 6 hari pada 5-10 Juni 1967. Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut dan terjadinya invasi oleh Mesir. Kemudian Yordania menyerang Yerusalem Barat dan Netanya. Pada akhir perang, Israel merebut Yerusalem Timur, jalur Gaza, semenanjung Sinai, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Hasil dari peperangan ini mempengaruhi geopolitik kawasan Timur Tengah hingga sampai saat ini. Kemudian adapun penyebab dari konflik di Palestina, yaitu adanya keinginan bangsa Yahudi untuk mendirikan negara Israel di Palestina yang dilatar belakangi oleh kalimat yang termaktub dalam Alkitab.
Pernyataan yang di Alkitab tadi membuat bangsa Yahudi mulai mengklaim tanah Palestina sebagai tanah leluhur yang dijanjikan kepada mereka sebagai tanah air yang mereka impikan selama berabad-abad. Kemudian dengan munculnya gerakan Zionis yang direalisasikan oleh Hess pada tahun 1860 memicu diadakannya Kongres Yahudi Sedunia yang diadakan di Basel, Swiss pada tahun 1897 yang menghasilkan Basel Program yang antara lain memutuskan akan dibentuknya suatu negara Yahudi di Palestina. Sejak saat itulah Zionisme menjadi gerakan politik. Sebelumnya istilah Zionisme pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas bangsa Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang juru selamat yang akan membawa mereka kepada kerajaan Tuhan yang akan diputuskan di tempat terjadinya kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang diawali dari perebutan wilayah, namun meluas hingga menimbulkan sentimen-sentimen yang berwarna rasisme antara Arab dan Yahudi. Sebab konflik meluas dari sekedar perebutan wilayah kekuasaan antara Palestina dan Israel hingga akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena masalahnya bukan lagi sekedar perebutan wilayah, tetapi pertahanan atas apa yang telah direbut dengan berbagai cara, sehingga pihak Israel melakukan aksi perluasan okupasi dengan alasan melindungi diri dari serangan Palestina. Dari uraian saya tersebut tadi itu sedikit menjelaskan tentang sejarah Palestina dan penyebab konflik dari Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Az-Zahra. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai konflik Palestina yang telah dijelaskan oleh Indana Zulfa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konflik Palestina yang tidak kunjung reda. Adapun masalah-masalah utamanya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah mengenai status masa depan tepi barat, jalur Gaza dan Yerusalem Timur yang mencakup wilayah-wilayah dari negara Palestina yang diusulkan. Lalu selanjutnya mengenai keamanan Israel dan juga keamanan bagi Palestina. Nah, selain itu juga mengenai hakikat masa depan negara Palestina dan nasib para pengungsi di Palestina. Dan juga kebijakan pemukiman pemerintah Israel dan kedaulatan terhadap tempat suci di Yerusalem. Nah, selain itu pula tak hanya itu, mungkin ada juga penyebab-penyebab yang menjadikan konflik tersebut tidak kunjung reda. Salah satunya ialah adanya kepentingan nasional atau national interest dari negara-negara yang menunggangi konflik tersebut, seperti contohnya Amerika Serikat yang ingin menjadikan Israel sebagai benteng pertahanan untuk menghentikan penyebaran ideologi komunis di Timur Tengah. Nah, selanjutnya mengenai upaya perdamaian konflik Palestina. Dalam upaya perdamaian konflik Palestina-Israel, PBB menjadi mediator yang berusaha untuk memediasi kepentingan antara Palestina dan Israel. Selain itu, terdapat banyak resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang mempengaruhi konflik antara Israel-Palestina. Mediasi yang dilakukan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditujukan untuk penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan atau DKPBB 242 dan 338, PBB telah terlibat dalam setiap upaya negosiasi Israel dan Palestina secara tidak langsung. Keterlibatan PBB tersebut telah dimulai sejak tahun 1947, yaitu pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab melalui resolusi 181. Resolusi tersebut ditolak secara tegas oleh negara-negara Arab yang mendukung Palestina. Pasca pecahnya perang awal antara Israel dan Arab, kemudian pada 15 Juli 1948 melalui resolusi DKPBB 54 terdapat perintah gencatan senjata untuk semua pihak guna mengakhiri perang tersebut, tetapi pada akhirnya tidak ada yang melakukannya.
Nah, selain itu, PBB juga mengambil peranan dalam Six Day War 1967, di mana sebuah proposal mediasi dikeluarkan melalui resolusi DKPBB 242, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1967. Teks resolusi ini mengacu pada penarikan pasukan militer kedua belah pihak dari wilayah konflik, penghentian semua klaim dan kemerdekaan semua negara yang terlibat. Israel menerima resolusi ini, namun Israel tetap bersikeras bersikap bahwa penarikan pasukan dari negara yang didudukinya dilakukan melalui negosiasi langsung yang mengesampingkan PBB. Nah, negosiasi langsung ini dibuat Israel demi melindungi kepentingan dan haknya sebagai pihak yang memenangkan Six Day War. Israel beranggapan bahwa jika dilakukan negosiasi dalam PBB, maka kepentingan dan haknya akan dibatasi, serta akan ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi proses negosiasi tersebut. Nah, jadi dari awal konflik hingga sampai saat ini, PBB sering dikesampingkan dalam usaha perdamaian antara Israel dan Palestina. DKPBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan piagam PBB belum mampu untuk mengatasi konflik Israel dan Palestina. Peranan PBB dalam perdamaian Israel-Palestina tidak efektif dilihat dari draft resolusi yang tidak membawa hasil yang signifikan. Hal itu dikarenakan banyaknya pelanggaran atau ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Nah, kesimpulannya adalah satu realitas yang nyata berwujud kini dan bahkan mendatang, Palestina semakin terpuruk dalam berhadapan dengan Yahudi Israel, sementara perhatian dan bantuan dari negara-negara Islam semakin sulit didapatkan karena sesama negara Islam sendiri dalam keadaan lemah dan suka terpecah belah antar negara maupun dalam negara Islam itu sendiri. Misalnya sebut saja Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan seterusnya. Sementara Yahudi Israel semakin solid dan kuat dalam perekonomian, persenjataan, dan mendapat dukungan pula secara terus-menerus dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.